Bumi mengelilingi matahari. Itu dia berpendapat, Pak. Itu secara tidak melalui apa namanya. Dia hanya filosofi. Datang Iskandar Ptolemeus 100 tahun sebelumnya, kalau Pitagoras 400 tahun sebelum Masehi. Nah, datang kemudian teknologi 100 tahun sebelum Masehi, Iskandar Ptolemeus membalik dan dia sudah punya percobaan. Nah, yaitu bumi yang dikelilingi oleh matahari. Nah, datang kemudian Galileo itu di zaman sudah Masehi, abad ke-16 kalau tidak salah. Justru itulah dibunuh, Pak. Dibunuh oleh kaum gereja karena dia balik lagi bahwa kembali ke dalam Pitagoras, bumi lah yang mengelilingi matahari. Jadi sampai hari ini itu, Pak, itu bukan sesuatu pengetahuan yang sudah paten sekali. Sesungguhnya yang mana mengelilingi yang mana sampai hari ini. Dan ada, belum jelas. Ada buku yang dikarang oleh 78 referensinya, diyakini bahwa berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis, ternyata matahari yang bergerak mengelilingi bumi. Nah, ini orang Muslim, jadi saya balik sedikit, Pak. Belakangan, bukan hanya dari orang ateis. Ya, pesawat, kita kan sudah lihat Habibie siapa itu. Jadi Allah membagi semua itu, Pak. Ya, membagi, mungkin hanya zamannya yang berbeda. Tapi saya punya buku yang saya susun sendiri, filsafat matematika dengan perspektif Islam. Ada 18 ahli astronomi, ahli matematik, ahli perbintangan, ahli termasuk bisnis kesehatan, disembunyikan oleh orang-orang bule, orang-orang karena tidak mau disebut itu. Demikian juga peristiwa di bulan, dia mengakui bahwa ini saya rampas ini dari Arab Asia kecil. Nah, ini orang-orang Arab tempo dulu itu, Pak. Jadi mereka juga semuanya ahli, tapi ada ketidakadilan di dalam membuat sejarah juga. Yang kita sempat baca, itu. Tetapi ada orang-orang kita, ya, insya Allah diberikan juga oleh Allah. Dan itu saja rumusnya, bahwa silahkan kepada siapa yang dikehendaki, silahkan Allah memberi. Nah, cuma tidak boleh kita mengatakan dikaitkan dengan kebenaran. Karena ateis, mungkin dia benar. Karena orangnya kaya, dia diterima doanya, pasti dia selamat. Belum tentu juga itu. Sama saja ini, Pak, sama. Karena semua itu adalah cobaan. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya. Jadi semakin kita merenung-renung, apa hikmah di balik itu, ya Pak ya. Paling tidak itu yang kita bisa, apa hikmah di balik ini. Mungkin diberikan memang kebahagiaan di dunia, menemukan sesuatu, tetapi paspor nerakanya juga sudah selesai. Begitu kan? Boleh, ya. Nah, karena begini, kalau kita berbicara dimensi agama kan, mari kita balik lagi sedikit. Rasulullah itu akan bersama dengan orang-orang lemah, orang miskin, orang dosa di surga. Itu kan ada hadis itu. Nah, maksudnya apa? Orang-orang tidak terkenal lah gitu. Nah, lantas terkait dengan listrik tadi, ya, saya pelajari juga sejak SD, Thomas Alva Edison menemu listrik. Ya, dengan listrik lah kan semua kan mati ini kehidupan kalau tidak ada. Istilahnya teknologinya, Pak ya. Kalau nanti tanda-tanda kiamat itu kan tidak ada lagi listrik, jadi tidak ada lagi lift, tidak ada pesawat, tidak ada kelistrikan, kembali ke zaman kuno. Nah, sekarang ini tadi bahkan kalau gedung-gedung yang bertingkat yang besar, di siang hari juga sangat butuh listrik, bukan hanya malam, Pak. Nah, jadi itu yang beranggapan bahwa hanya malam, tidak juga. Gelap itu gedung yang tinggi, tidak listriknya, gedung yang besar. Sehingga baik siang maupun malam itu memang dibutuhkan. Nah, Allah memunculkan hambanya yang namanya Thomas Alva Edison. Terserah imannya bagaimana. Oke, Pak, tapi ada makhluk. Saya mau menyambung pendapatnya Pak Iqbal mengatakan bahwa kenyataan sekarang justru orang-orang, kalau diistilahkan tadi ateis, yang memajukan dunia ini kan. Saya tidak mendukung, tapi saya berkaitan dengan baru minggu lalu kita bahas juga, Pak, Al-Furqan ayat 53 kalau tidak salah. Di situ jelas-jelas menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa air laut itu terpisah. Ya. Artinya tidak perlu lagi ada penelitian, sudah ada dalam Al-Qur'an.
1600 tahun. Ya, ada. Ar-Rahman. Pertanyaannya sekarang, di mana itu ahli tafsirnya Al-Quran? Dia tidak bergerak. Dan kenapa orang-orang asing? Karena yang menemukan itu seperti api, gunung berapi di bawah laut, air yang terpisah. Bukan orang Muslim yang menemukan. Nah, itulah saya kaitannya tadi mengatakan, rekan Iqbal mengatakan bahwa seakan-akan yang non-Muslim yang memajukan dunia ini terkait dengan hal-hal yang, dan ini realita Pak. Saya kira itu. Saya mau nyambung saja tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Persoalan manajemen menurut saya, ya artinya ulama-ulama kita yang di pesantren yang khusus masalah fuqaha agama itu berikanlah kesempatan untuk menyirami rohani kita. Tetapi teman-teman kita yang punya keahlian jangan diarahkan ke sana, yang memang punya keahlian khusus. Misalnya masalah teknologi, silakan. Itulah sebabnya kalau pemerintah Islam bisa Pak. Ya, kalau kita agak sulit. Karena menghargai ilmu saja di Indonesia sekarang kan dibawa kan dengan ahli seni olahraga. Kalau juara-juara itu tidak terlalu dihargai gitu. Sehingga ada kaitannya dengan pemerintah. Ada kaitannya untuk memberi peluang sebesar-besarnya. Nah, kita melihat sekarang, insya Allah orang-orang Indonesia banyak yang juara olimpiade dari sains apa segala, tapi tidak berkembang karena tidak diberi seperti negara-negara maju yang notabene tadi adalah ateis apa. Jadi optimalisasi terjadi di sana. Adapun hasil kerjanya tidak ada larangan, tidak haram untuk kita, misalnya pesawat, tidak haram, mobil apa segala, ya Pak. Bahkan kita di pasar juga berinteraksi dengan siapapun. Jadi menurut saya ada yang dikehendaki Allah, itulah kekuasaannya Pak. Bahwa kalau kelihatan orang-orang memang orang agama yang khusus, fuqaha, saya pikir tidak mungkin memimpin secara totalitas. Yang itu yang dimaksud secara sempit tadi, yang hanya tapi kan kalau dia mengatakan saya tidak hafal Quran, tetapi saya bisa amalkan. Nah, lain lagi itu, bagus itu yang begitu Pak. Ahli, saya mau sekolah terus untuk kemajuan. Ini bisa menurut saya, itu Pak, dengan berbagai bidang. Karena dia juga akan mengatakan ini adalah sebuah ibadah juga, itu Pak. Jadi begitu, hanyalah manusia ini terbatas, begitu kita menggeluti sesuatu, ya susah waktu yang lain, gitu. Itu aja menurut saya. Jadi perlu ada manajemen pemerintahan Islam kalau memang ada, inilah kalau Islam. Nah, mari kita tengok juga negara-negara Islam Pak. Memang tidak bisa misalnya membuat contoh Arab Saudi apa, tapi ada di situ bahan, di mana bahan bakar. Tidak bisa jalan itu kalau tidak ada. Ya toh, walaupun dia tidak bisa membuat itu, ya kan? Kalau Allah itu tidak menyebarkan, tidak bisa juga jalan itu. Tidak bisa. Biar Jepang bagaimanapun, biar Eropa kalau tidak ada minyaknya. Jadi Allah simpan di situ. Ya toh, kami salah satu contohnya. Tapi ahli membuatnya tidak di situ. Kan begitu, Pak.